Nah, pada kelamaan ya ini rumah akhirnya jadi tempat nongkrong banyak orang. Itu datang cuma ngobrol ya, mulai dari anaknya sakit, kadang-kadang dari soal apa, males kerja, pokoknya ngobrol macam-macam. Dan itu ternyata beragam. Bawa dari wali kota, bawa dari kepala dinas, ya, kabit-kabit misalnya ya, nggak ada rencana itu. Datang kadang-kadang karena satu dan lain hal ngobrol dan seterusnya. Teman-teman apalagi komunitas luar biasa, mau dari teater, musik, seni, tari, penulis, literasi, partai, pokoknya kumpul baik, ya ngobrol santai bertukar gagasan. Nah rumah ini kemudian, dan saya suka sekali gagasan itu, rumah ini jadi rumah tempat orang bertukar gagasan, bukan gosip ya. Ya mungkin kalian saya ngerasain kalau orang kumpul tuh pakai sih ngomongin Pak Dharma ki angel. Ya tau kan kuliahnya pokoknya ngomongnya tone-nya negatif. Di sini kalau Anda mau sering di sini dan betah di sini, tone bicara kalian ada bicara positif. Kamu apa yang kamu kerjakan ini? Wah, keren banget ya. Gimana tuh caranya dan lain-lain gitu. Ya kan? Nah, menurut saya baru kemudian terbangun kreativitas, inovasi, orang optimis gitu kan. Baru terjadi tukeran gagasan. Kalau tone negatif misalnya cuma nggak bakal terjadi. Nah lama-kelamaan ini jadi semacam kayak kita sebutnya creative space lah. Ya tanpa direncanakan. Ya kan kreativitas itu kadang-kadang datang itu karena slow kan, hidupnya slow. Kalau hidupnya serius gitu ya. Kayak Pak Dharma harus bagi-bagi kan, kadang slow di payungi, kadang serius di kampus gitu. Kalau saya 24 jam slow. Gitu kan. Nah itu mungkin bisa jadi ruang untuk orang bertukar gagasan dan kreativitas gitu ya. Ini Omah Yoso. Nah karena satu dan lain hal, kemudian Omah Yoso jadi banyak sering jadi tempat pertunjukan kebudayaan juga, kemudian apa namanya orang foto prewed, teman-teman fotografi. Sebetulnya bukan soal prewednya, bukan soal studionya, tapi karena kita ingin mendukung teman-teman fotografer misalnya ada di Metro. Nah fotografer yang kemari itu juga ada semacam kayak syaratnya. Lu punya gagasan nggak fotonya? Kok cuma cekrek itu buat apa? Ceritamu apa? Ya, nah cerita itu ada kostumnya nanti, ada bagaimana vibe yang mau dibangun dan seterusnya. Jadi gagasannya yang dikeluarkan gitu ya. 2018 Jan Ayu berkembang. Jan Ayu itu brand fashionnya Linda ya. Itu Jan Ayu berkembang. Awalnya sederhana. Linda penasaran, ada ekoprint. Kalian tahu ekoprint? Ya kan, dari daun bisa diketuk, bisa direbus, macam-macam gitu. Nah itu penasaran gitu kan, belajar gitu. Terus kemudian Linda memodifikasi. Kebanyakan ekoprint itu kain, terus tumpuk-tumpuk, padat gitu kan. Bentuknya lama-lama kayak daster. Gitu. Lah kok daster kamu jual di Jakarta atau kamu bawa ke New York itu ya nggak laku. Apa daster? Ya toh, looknya lo ya. Nah Linda tuh berinovasi, dia bikin bajunya dulu, kemudian tempel cuma 1 atau 2 daun. Nah koleksi itu dia namakan dulu sedaun. Ya, kemudian lama-lama, kemudian kita sering lihat tapis kan keren ya tapis ya, ya kan, keren itu. Dan sejarahnya luar biasa. Ya, ada banyak penapis di Metro. Itu dinas UMKM tuh ngadain pelatihan tapis tuh pirang-pirang, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya ini kalian ya, ada berapa orang nih di sini berarti kira-kira mungkin nyampe 70-an orang kali ya. Nah, kalau semua orang 70 orang di sini semua tahu menapis dan bisa menapis, memproduksi tapis yang sama bentuknya, rebutan nggak antar jualan? Rebutan toh. Ini kita ngomong soal ekonomi lokal ya. Rebutan. Ketika rebutan pasarnya cuma segini, yang terjadi apa? Sikut-sikutan. Ya kan? Atau kemudian banding harga. Ya, itu kerja bakti namanya. Tapi sering kaget tuh ngeliat selendang tapis, ya yang menurut saya ini kok orang buat, kok saya yang buatnya dan saya jual, itu saya jualnya paling 1 juta. Di sini itu 70.000. Ya, kalau kamu suruh orang teman kamu di London misalnya, yuk belajar tapis kamu buat. Dia buat tapis, dia jual di sana, saya yakin itu $100 lebih satu lembar. Kita di sini berapa? 70.000. 70.000 itu orang tekan sekarang sana berapa dolar sih? Ya kan? Nah, wah ini bahaya ini, ya kan? Nggak bisa berkembang kita. Lama-lama orang malas napis toh. Apalagi kalau orang beli tapis satu rumah itu biasanya cuma paling banyak 2 toh. Terus turunin ke anaknya gitu kan? Kecuali kalau emaknya juga belanja, beda. Tapi secara umum setiap keluarga cuma 2. Lah kamu bayangkan, rumah semetro ada berapa rumah, tangga maksudnya berapa kakak? Setiap kakak tuh punya 2 tapis saja, yang itu turun menurun sampai 60 tahun. Terus yang mau dikerjain sama pengrajin tapis apa?
Mati kan? Mati. Bentuknya sama, kainnya sama, banding-bandingan harga, mau makan kok, ya kan? Nah, Jan Ayu itu datang dengan inovasi, ya. Tapis kan penuh emas-emas gitu kan, itu nggak cocok kalau mau pakai model kayak tapis kayak gitu. Kamu kerja di Canberra gitu, atau di Melbourne, atau di Sydney, atau di Bangkok, atau di Singapura, orang cocok ya. Kebetulan background saya dengan Linda itu kan kerja di lembaga internasional ya, jadi kita bisa ngerasain taste-nya orang kan, selera orang berbusana kan. Orang bule padahal nggak seneng, rame, emasnya rapisan. Kecuali aksen, tipis-tipis aja, gitu kan. Nah, Linda modifikasi di Jan Ayu itu namanya jan tapis. Jan tapis itu tapis, tapi dia pakai benang rajut. Nanti saya tunjukin contohnya. Nah, dengan benang rajut ini, dan itu juga aksen di busana, bukan kain gitu. Ada juga bikin kain, tapi dia aksen busana, gitu ya. Jadi tidak menyala, dia cuma aksen. Semalam saya ngobrol sama Linda sampai jam 2 malam gitu kan, karena mendadak itu diundang fashion show dan pameran di Jakarta. Itu sebuah event internasional untuk busana muslim ya, tapi yang bernuansa etnik gitu kan. Ya udah, mikir gitu kan, debat, diskusi macam-macam. Nanda lah ngerti prosesnya Nanda ya. Dia fashion show tuh masih bolak-balik itu, sini lagi, kiting lagi, segala macam gitu kan. Nah, tapi ada modifikasi dan ada inovasi. Karena kalau enggak bisa, ya kan? Pengrajin-pengrajin kita bakal mati. Dan misalnya soal motif, sederhana aja. Kalau kalian sekarang ke toko-toko bambu kuning misalnya, di Karang, atau ke Sekam kalau di sini ya, lihat namanya tapis, ya kan? Itu motifnya pasti kurang lebih sama, pucuk rebung. Tahu pucuk rebung ya? Ya segitiga-segitiga gitu ya. Sama. Padahal kalau kita googling yang cuma 3 menit aja nggak nyampe lah. Googling kan cepet banget ya, googling motif tapis atau tapis traditional materials from Lampung. Itu keluar gambar banyak sekali motif-motif tapis kita yang dari tahun 1830-an yang sekarang semuanya ada di museum di Netherlands ya, atau di Amerika. Nah, itu motifnya unik-unik banget. Kita sekarang nggak pernah lihat motif seperti itu. Rugi toh? Nah, Linda buat jan tapis itu dengan motif-motif lama yang itu nggak pasaran akhirnya kan gitu. Nah, jadi ada inovasi. Pertama ada kepedulian sebetulnya. Jadi Jan Ayu itu bukan dagangan klambi. Jan Ayu itu gagasan bagaimana mengangkat ekonomi lokal. Ya, makanya kalau Jan Ayu suruh bersaing sama orang dagangan klambi, ragato. Jan Ayu nggak bikin gudang kerja atau workshop sendiri, penjahitnya ngumpul di situ. Kenapa enggak? Jan Ayu bertahan untuk bermitra. Jadi ya pengrajin-pengrajin gitu kan, penjahit-penjahit gitu, capek banget. Kayak tiba-tiba nih lagi ada pesanan seragam ibu-ibu kepala dinas di Bandar Lampung mau pelantikan apa-apa gitu ya, 17 seragam itu lengkap. Kemudian Bank Indonesia di Bandar Lampung pesan 21 potong pakaian. Itu undangan untuk fashion show udah pameran di Jakarta. Gua tuh repot banget, makanya Linda budak puntang-panting gitu kan, ke sana ke penjahit dan macam. Tapi itu worth it, itu layak dilakukan. Kenapa? Kalau mau kaya gampang, ya toh, bikin aja gudang gitu, situ terus kemudian ya udah kumpulin semua gaji dan semurah-murahnya biasanya kan gitu kan, gitu, gaji semurah-murahnya, ya wis. Yang kaya siapa? Si pengusaha. Kalau mau gitu loh, kumpulin, bikin workshop, tumpuk semua jadi pekerja. Enggak, kita kemitraan. Gitu ya. Ya kalau harganya ternyata bagus gitu kan, ya harga pengrajinnya naik dong. Ya toh? Kira-kira begitu. Nah, itu yang terjadi di Jan Ayu dengan Oma Yoso kira-kira apa cerita di baliknya gitu ya. Nah, sekarang kalau tadi yang saya tangkap dari ceritanya Pak Dharma, kemudian karya teman-teman di sini, menurut saya ini peluang yang keren banget. Nggak banyak, bahkan di Jakarta, Jogja sekalipun nggak banyak oleh dosen yang mau ambil risiko, ditabur gitu mahasiswa. Ya kono main dolan gitu. Saya ingat dulu awal saya kerja di Bank Dunia itu, bos saya juga sama kerennya kayak Pak Dharma. Ya, hari pertama saya datang tuh dia bilang gini, kan saya nanya tuh, ya aku harus garap apa, ya kan? Dia bilang, ya wis, lu jalan wae. Ya pokoknya kemana aja lah, ngapain? Terserah kamu. Bayangin, kerja, digaji tinggi, terus suruh main, se-Indonesia. Dan beliau memilih pensiun. Gaji beliau ini 100 juta lebih per bulan.
Dan beliau memilih pulang ke Metro dan sekarang ngembangin sesuatu, dan tadi nyapu, coba nyapu beliau tuh. Kurang kerjaan malah sekarang. Kerjaan ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ini menurut saya sebuah peluang yang keren. Nah, tergantung kalian mau memanfaatkan atau enggak. Ya, kalau menganggap ini kegiatan hanya sekedar memenuhi penugasan, kuliah, dapat nilai, nanti lulus gitu, ya monggo. Gitu. Tapi kalau ngeliat ini sebagai peluang untuk betul-betul belajar, ingin tahu, mencari kunci-kuncinya, mendapatkan gagasan-gagasan di baliknya itu, ya mungkin akan sangat membantu. Lah kalian tahu semua toh ijazah itu artinya apa sih sekarang? Ya tak? Ijazah itu kan nggak terlalu banyak. Yang paling penting itu apa? Portofolio. Kamu ini saya buka lamaran nih misalnya, daftar saudo kan gitu, burak gitu, ya. Yang akan saya lihat kan apakah kalian pernah mengerjakan apa yang saya inginkan, ya kan? Mbok misalnya IPK-nya tekan papat misalnya, guys, gitu. Saya kerja 25 tahunan, dan berapa kali misalnya merekrut, itu kerjaan HR ya, gitu. Tapi ya pertama review CV orang itu gitu, mbok tekani opo, kuliah di London, kuliah apa segala macam gitu. Lihat profilnya apa, portofolionya apa, dia kerjain apa sebetulnya. Kalau enggak ya lewat. Itu S3 London, gitu. Lah kalau kita baru S1, Yayan lagi. oh ya keren. Baru S1, gitu kan. Jadi yang membuat kalian nanti itu bisa berkembang di masa depan itu ya peluang kayak gini nih, yang dikasih Pak Dharma ini menurut saya. Gitu ya. Kalian angkat nggak tadi peluangnya? Itu tergantung kalian sendiri masing-masing. Ya kan, kalau bayang bahwa ya wes lah ndang rampung iki mata kuliah ngeseli harus beli mudik pakai seragam lagi bajunya kok ke kambing kemana itu ya semoga cepat berlalu lah keriuhan ini misalnya gitu ya monggo ya toh. Tapi kalau ini betul-betul peluang belajar dibangun di kelas ngomong dosennya ceramah apa segala macam nyebelin ya kan. Nah bagi saya itu satu. Jadi interaksi semacam ini menurut saya paling penting adalah kalian tuh punya pertanyaan dulu. Kalian tuh mau belajar apa? Apa yang ingin kalian tahu? Apakah kalian punya pertanyaan tentang apa sih pengembangan ekonomi lokal itu apa sih? Gimana sih caranya? Tantangannya apa aja? Kalian bertemu sama orang-orang yang melakukannya. Ya. Dari sisi akademis itu narasumber A1. Saya suka riset. Kalau saya seperti kalian, saya sedang meneliti tentang tema ekonomi kreatif atau pengembangan ekonomi lokal. Orang-orang seperti yang Pak Win di Kambing atau Mas Dwi misalnya atau Mas Dharma juga di Payungi dan teman-teman yang lain gitu, itu narasumber A1. Mahal banget itu. Kalian betah. Saya dulu kan metodologinya kebanyakan kualitatif. Hobinya itu nongkrong ngamati gitu ya. Itu ada narasumber yang pengalamannya kaya gitu. Saya rela tinggal di desa semingguan lebih. Gitu ya. Nah, kalian difasilitasi sama kampus, sama Pak Dharma untuk nongkrong dan ketemu. Kalau nggak ada mata kuliah ini mungkin cuma 4 orang aja paling banyak dari kalian ketemu sama kita atau datang ke rumah Yoso kan? Ya nggak? Nah ini kasih fasilitas. Jadi ini peluang. Oke? Nah kemudian Pak Dharma tadi cerita bahwa ya selama di sini atau kegiatan ini kalian silakan mengeksplorasi kalau bisa membantu TikTok misalnya, Facebook misalnya atau apapun untuk konten-konten semacam itu. Ya, baik di akun kalian sendiri misalnya atau mau bantuin create akun TikToknya Jan Ayu misalnya gitu, itu bisa kita bicarakan lihat. Tapi yang penting tertarik dulu. Kalau nggak tertarik, rasanya nggak asik juga. Kalau cuma nanti bawa penugasan itu nggak asik juga. Ya wes, timbangan ini capek-capek.